Selamat siang Ibu Mia. Siap. Iya Bu, hari ini saya sengaja datang ke Ibu mau ngobrol santai, sekaligus mau meminta Ibu untuk berbagi pengalaman selama menjabat jadi kepala sekolah. eh, Apa yang sering Ibu lakukan atau laksanakan dalam hal pengambilan keputusan. Misalnya gini ya Bu ya, Bu Mia. Misalnya selama ini kan kita nih di sekolah pasti ada masalah, pasti ada kasus. Baik itu yang dari gurunya, baik itu dari siswanya atau peserta didiknya. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Dilema etika ya? Iya. Oh, oke. Eh, Kadang orang mengira dilema etika dan kehidupan moral itu hampir sama, tapi sebenarnya itu berbeda. Berbeda ya Bu Iya, ya? berbeda. Jadi dilema etika itu sebenarnya sama-sama situasi yang sulit. Cuma istilahnya kalau bahasanya dalam pertandingan ya, dilema etika itu benar versus benar. Iya, oh iya. Sedangkan kalau bujukan Artinya? moral itu benar versus salah. Nah, tapi kalau dilihat kan pasti lebih gampang yang bujukan moral berarti ya. Betul. Nah, jadi kalau dilema etika itu situasi di mana orang itu sulit untuk menentukan pilihan karena sama-sama benar kan? Nah, sedangkan kalau bujukan moral Betul. itu situasi ketika seorang harus mengambil keputusan yang benar atau yang salah. Nah, jadi itu tadi Ibu meminta saya untuk mengidentifikasi ya. Iya, bagaimana tuh Bu caranya mengidentifikasi ini dilema etika atau ini adalah bujukan moral? Bisa kita lihat dari itu tadi. Jadi seolah-olah apa namanya nih situasinya nih kalau memang dia benar versus benar itu berarti masuk dalam dilema etika. Sedangkan kalau yang bujukan moral jelas kelihatan benar sama Salahnya. Oh iya. Baik. Lanjut, ini masih pertanyaan kedua, masih nyambung dengan pertanyaan pertama, Bu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan, saya biasanya ada 3 prinsip yang saya pegang ya. Saya lihat dari berpikirnya berbasis hasil akhirnya. Bagaimana nanti hasil akhir itu yang saya ambil. Kemudian peraturan, namanya di sekolah pasti selalu ada peraturan ya. Jadi kita harus lihat dari peraturan sekolah tersebut. Nah, jadi misalnya di sekolah saya punya peraturan A, di sekolah lain mungkin ada peraturan B, C dan selanjutnya. Jadi itu yang saya pakai prinsipnya. Dan yang ketiga itu juga penting, rasa peduli. Jadi walaupun kita harus lihat peraturan, kita lihat dari hasil akhir, tapi terpenting, yang paling penting juga dari kepedulian kita. Jadi ketika kita mengambil keputusan, ada rasa peduli. Jangan yang kita serta-merta harus ego kita diturunkan. Kita harus peduli dengan anak-anak atau mungkin dengan yang bermasalah lah, dengan anak-anak atau dengan guru atau orang lain yang di sekitar kita. Rasa peduli itu penting. Saya seperti itu. Berarti rasa peduli ini yang masuk dalam nilai kebajikannya. Ya. Gitu ya Bu ya. Jadi tadi ada 3, hasil akhir, peraturan sama rasa peduli. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama tuh langkah-langkahnya seperti apa sih kalau misalnya memang ada kasus gitu Bu? Nah, yang pastinya yang pertama sama kayak polisi kalau lagi mencari identifikasi pasti yang pertama. Identifikasi masalah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengembangkan, kemudian evaluasi alternatif untuk masalah tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah implementasi solusinya. Jadi ketiga itu menurut saya langkah-langkah untuk menyelesaikan dilema etika dan Ya, selanjutnya masih berkaitan juga ini pertanyaan selanjutnya, yaitu
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Sepertinya sama kayak pertanyaan sebelumnya ya, Bu Afni. Ya. Jadi ya sama, kita harus langkah-langkahnya ya identifikasi masalah itu yang terpenting, kemudian pengembangan dan evaluasi alternatif, kemudian yang terakhir langkah-langkah implementasi dari solusi untuk menyelesaikan masalah. Oke, berarti kalau Ibu menjawabnya seperti itu, berarti memang efektif ya Bu langkah-langkah ini Bu selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus di sekolah ini, terutama yang D5 etika tadi. Baik, untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal Bu tertentu untuk mungkin bertemu dengan siapa untuk menyelesaikan kasus D5 etika, atau Ibu langsung selesaikan di tempat, atau Ibu ada jadwal gitu Bu untuk menyelesaikannya, atau ada prosedur tersendiri? Biasanya kalau terjadi masalah-masalah itu biasanya lebih cepat diselesaikan, lebih baik ya. Iya. Jadi misalnya ada masalah di hari Senin, jangan sampai di bawah hari Selasa ya. Jadi mungkin pada saat hari Senin mungkin agak-agak siang gitu kita segera selesaikan. Tapi saya memang ada waktu khusus, istilahnya evaluasi. Jadi di sekolah itu perlu adanya namanya evaluasi berkala. Jadi saya setiap Senin di awal pekan itu biasa mengumpulkan wakil-wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru juga, ketua jurusan, kemudian guru-guru BK. Itu saya kumpulkan karena saya ingin bagaimana cerita sekolah juga. Cerita sekolah minggu lalu seperti apa yang terjadi, walaupun tidak ada masalah, tapi seandainya mungkin ada hal-hal yang perlu kita bahas bersama. Jadi kalau dengan kepala banyak kan bisa cepat terselesaikan sebuah masalah. Jadi saya memang setiap awal pekan selalu mengumpulkan beberapa guru untuk evaluasi kegiatan selama seminggu yang lalu seperti itu. Berarti prinsipnya Ibu adalah tidak boleh mengarut-arutkan masalah ya. Kalau ada kasus cepat diselesaikan, kalaupun Ibu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, Ibu meminta pertimbangan dari beberapa pihak. Oke, lanjut ya Bu ya. Mungkin yang terakhir, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Jelas banyak. Saya tidak bisa memutuskan satu keputusan itu sendiri. Pasti saya minta pertimbangan dari beberapa, misalnya anak buah saya ya, jadi mungkin dari wakil kepala sekolah, kemudian dari ketua jurusan. Ini yang berhubungan dengan jurusan, biasanya saya sering sharing dengan ketua-ketua jurusan. Kemudian kalau dengan masalah siswa, pengakuan siswa, saya biasa sharing dengan guru BK. Dan juga terpenting juga wali kelas. Itu wali kelas juga penting. Saya ajak komunikasi bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh gitu ya Bu ya. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Ternyata selama ini yang sekiranya kami melihat itu Ibu itu mengambil keputusan itu mudah sekali, ternyata ada pertimbangannya, ada langkah-langkahnya, kemudian ada beberapa faktor atau beberapa orang yang memang ikut ambil dalam pengambilan keputusan di sekolah, apalagi yang berhubungan dengan kasus D5 etika itu tadi. Oke Bu, dari semua hal itu tadi, Ibu pengen bagi tips nggak buat kami ini untuk menyelesaikan kasus itu nanti bagaimana, seperti apa? Ya pastinya kalau untuk menyelesaikan sebuah kasus di sekolah itu yang utama kita jangan kalau memang saya merasa tidak bisa menyelesaikan sendiri, jangan selesaikan paksa. Saya pasti minta pendapat dengan jangan terlalu egois gitu istilahnya. Jadi ya selalu minta pendapat kepada rekan-rekan lainnya. Karena nanti jika ada Wah, terima kasih sekali kepada Ibu Mia yang sudah mau meluangkan waktunya untuk
Saya mau wawancara Ibu dan Ibu juga mau berbagi pengalaman kepada kami, kepada saya terutama dalam dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita. Sekali lagi saya berterima kasih dan saya minta maaf apabila saya selama mewawancara Ibu tuh ada pilihan kata yang menurut Ibu tuh tersinggung, mungkin mau Ibu tersinggung gitu. Terima kasih ya Bu Mia. Sama. Selamat siang Ibu. Ya.